Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi alaika anta kama aita ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabihil Qur'an wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabqul khairat aina ma takunu bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim di hari yang penuh berkah ini, di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini kelak diakui sebagai umat beliau dan juga mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentu kami sebagai khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada pribadi kami. Marilah sama-sama kita menjaga kualitas keimanan kita, menjaga kualitas ketakwaan kita, sembari berusaha secara perlahan untuk meningkatkannya. Sebab dengan keimanan dan juga dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan di setiap problem kehidupan yang kita alami. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun 2022 ini, marilah kita bersama-sama berintrospeksi apakah tahun ini kita lalui dengan penuh kebaikan, peningkatan ketakwaan serta amal ibadah kita. Apakah pada tahun ini hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita semakin harmonis atau malah sebaliknya. Begitupun juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Sudah berapa banyak harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya larut dalam ketamakan nafsu, mengejar dunia tanpa tersentuh hati kita untuk menyedekahkannya rezeki yang kita dapat kepada sesama muslim atau orang lain. Begitupun dengan amal ibadah kita yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Apakah sudah sempurna kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya? Apakah diri kita tergerak mengejar ridho dan rahmat Allah? Ataukah sejauh ini karena hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita mesti memperhatikan perbuatan yang kita lakukan,
perbuatan yang kita lakukan, sebab di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan dan kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibaca tadi perlu kita renungi sebagai pengingat di penghujung tahun ini. Bukan hanya sebagai pengingat sehingga diri kita melakukan muhasabah, introspeksi, akan tetapi untuk memperbaiki diri kita di tahun-tahun yang selanjutnya atau tahun yang akan datang. Bukan sekedar motivasi yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun kita dituntut untuk bergerak dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit dengan usaha yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki diri di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama, niatkan diri kita untuk menjadi lebih baik sejak saat ini. Dengan niat, seseorang muslim dapat memelihara tujuan yang ingin dicapainya. Itulah mengapa ibadah dalam ajaran agama Islam selalu diawali dengan niat. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Niatu mukmin khairum min amalih." Niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Hadis tersebut menegaskan bahwa niat lebih baik daripada perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita perlu mengawali perubahan diri kita yang lebih baik dengan niat yang lebih baik pula. Hadis ini tidak sama sekali mendukung seseorang untuk merencanakan sesuatu kemudian tidak merealisasikannya atau tidak ada perbuatan untuk mewujudkannya. Karena niat adalah suatu kehendak yang disertai perbuatan ataupun tindakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan taubat atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dan berkomitmen untuk berusaha tidak mengulanginya di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin bertaubat saja adalah hal yang tidak begitu sulit, namun komitmen untuk tidak mengulanginya adalah butuh usaha yang gigih dari diri seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari melakukan taubat 100 kali, kendati beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau pernah bersabda, "Ya ayuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu fi yaumi ilahi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Lantas bagaimana kita melakukan tobat? Cobalah dengan tahapan-tahapan yang paling ringan. Yang pertama, niat untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang layaknya tidak kita lakukan. Bacalah lafaz istighfar seperti astaghfirullah,
astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Dan lebih utama apabila kita mengamalkan sayyidul istighfar yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya abu ubidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah dan janji-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu. Aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita adalah terus untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ketaatan dan nikmat ibadah yang kita jalankan, sebab adanya hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita seharusnya kita syukuri sekecil apapun itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di penghujung tahun ini semoga kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih soleh. Semoga yang disampaikan di atas dapat sama-sama kita menjalankannya. Jangan menunda diri untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan di tahun-tahun yang akan datang selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan menjadi orang-orang yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala
والوباء والكورونا والزلازل والميحان وسوء فئة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر